Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan memperjelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara mengajar olahraganya, definisinya dan penyebabnya. Sebelumnya ini adalah ujian akhir semester 6 saya, mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif, dosen pengampu Prof. Dindin, Prodi PJKR, Fakultas FKIP. Jadi pada slide pertama, definisi, penyebab, dan cara mengajar olahraga bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi pendidikan jasmani adaptif atau Adaptive Physical Education adalah pembelajaran pendidikan jasmani yang dirancang khusus agar peserta didik berkebutuhan khusus tetap memperoleh hak yang sama untuk berolahraga. Tujuan utamanya bukan sekedar meningkatkan kebugaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan motorik, kepercayaan diri, interaksi sosial, dan kemandirian. Dalam pendidikan inklusif, guru dituntut mampu menyesuaikan metode, media, aturan permainan, serta lingkungan belajar sesuai karakteristik setiap peserta didik. Jadi ada 7 kategori anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, ada tunawicara, ada tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autisme. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, guru tidak dapat menggunakan satu metode pembelajaran untuk semua peserta didik. Prinsip utama pendidikan jasmani adaptif adalah individualisasi, yaitu menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan bukan berdasarkan keterbatasannya. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi selanjutnya ada tunanetra, yaitu hambatan dalam penglihatan. Definisinya kondisi hambatan penglihatan yang mencakup kebutaan total maupun low vision, sehingga individu mengalami keterbatasan dalam menerima dan mengolah informasi visual. Jadi anak tunanetra mengalami hambatan dalam menerima informasi visual sehingga lebih mengandalkan indera pendengarannya atau perabaannya. Dalam pembelajaran olahraga, guru harus memberikan instruksinya yang jelas, sederhana, dan berulang. Penggunaan bola berbunyi, tali pemandu, maupun pendamping sangat membantu meningkatkan rasa aman. Selain melatih kebugaran, aktivitas fisik juga dapat meningkatkan orientasi, mobilitas, keseimbangan, dan rasa percaya diri. Selanjutnya ada tunarungu, yaitu hambatan pendengaran. Definisinya hambatan pendengaran mulai dari ringan hingga berat yang memengaruhi kemampuan menerima dan memproses informasi auditif serta perkembangan bahasa. Penyebabnya yaitu faktor genetik, infeksi telinga kronis, komplikasi saat kehamilan atau kelahiran, paparan suara sangat keras, serta penyakit seperti meningitis. Cara mengajar olahraganya yaitu instruksi visual berupa peragaan gerakan langsung, penggunaan bahasa isyarat atau gestur, isyarat lampu atau getar sebagai aba-aba, dan posisi berhadapan saat menjelaskan. Peserta didik tunarungu ini memiliki kemampuan fisik yang umumnya sama dengan anak lainnya. Hambatannya cuma dalam komunikasi. Oleh sebab itu, guru perlu memperbanyak demonstrasi gerakannya, kontak mata, bahasa isyarat, atau media visual. Saat instruksi mudah dipahami, mereka mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Bahkan banyak atlet tunarungu yang berhasil berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
Selanjutnya ada tunawicara. Apa itu tunawicara? Hambatan dalam berbicara. Definisinya yaitu gangguan dalam produksi bicara atau bahasa lisan yang menghambat komunikasi verbal, dapat berdiri sendiri maupun menyertai tunarungu. Penyebabnya itu macam-macam. Kelainan organ bicara, gangguan neurologis, tunarungu yang menyertai, faktor psikologis, dan keterlambatan perkembangan berbahasa. Cara mengajar olahraganya yaitu kartu gambar atau simbol sebagai instruksi, pemberian waktu tambahan untuk merespons, mendorong komunikasi nonverbal, serta suasana belajar yang suportif tanpa tekanan. Jadi anak tunawicara ini mengalami kesulitan menyampaikan pendapat secara verbal, tetapi mereka tetap mampu memahami instruksi jika diberikan dengan cara yang tepat. Gurunya perlu menggunakan gambar, simbol, atau demonstrasi langsung. Selain meningkatkan kemampuan gerak olahraga, juga menjadi sarana komunikasi nonverbal yang efektif untuk membangun interaksi sosial dan rasa percaya diri. Selanjutnya ada tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Hambatan intelektual. Jadi definisinya itu keterbatasan signifikan pada fungsi intelektual IQ di bawah rata-rata dan perilaku adaptif yang muncul sebelum usia 18 tahun. Penyebabnya itu kelainan kromosom seperti sindrom Down, infeksi prenatal, kekurangan oksigen saat kelahiran, malnutrisi berat, dan faktor genetik. Cara mengajar olahraganya: instruksi sederhana dan bertahap, pengulangan gerakan yang konsisten, pemodelan langsung, serta penguatan positif atas setiap keberhasilan. Jadi tunagrahita ini pada dasarnya pembelajaran harus dilakukan secara bertahap dan berulang. Guru sebaiknya membagi satu gerakan menjadi beberapa bagian sederhana agar lebih mudah dipahami. Penguatan positif berupa pujian atau penghargaan kecil akan meningkatkan motivasi belajar. Fokus pembelajaran bukan pada kecepatan menguasai keterampilan, melainkan pada perkembangan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Selanjutnya ada tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa itu hambatan fisik motorik. Definisinya seperti kelainan atau keterbatasan pada sistem otot, tulang, dan sendi yang mengganggu fungsi gerak tubuh secara fisik. Penyebabnya cerebral palsy. Amputasi, riwayat polio, cedera tulang belakang, serta kelainan bawaan pada anggota gerak tubuh. Cara mengajar olahraganya: modifikasi alat bantu seperti kursi roda olahraga atau tongkat, penyesuaian aturan permainan, latihan sesuai kemampuan gerak sisa, dan kolaborasi dengan fisioterapis. Jadi tunadaksa ini seperti gangguan motorik. Anak tunadaksa memiliki hambatan pada fungsi gerak, tetapi bukan berarti tidak dapat berolahraga. Dengan modifikasi alat, aturan, maupun lapangan, mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran secara aktif. Bahkan olahraga menjadi salah satu bentuk rehabilitasi yang membantu meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, fleksibilitas, serta kualitas hidup. Seperti tunadaksa itu seperti tangannya nggak ada habis kecelakaan atau gimana, dari lahir atau gimana, nggak punya tangan atau nggak punya kaki. Lebih bahaya lagi nggak punya pala, itu dah pokoknya. Selanjutnya ada tunalaras, yaitu hambatan emosi dan perilaku. Nah, ini biasanya orang-orang temperamental. Definisi hambatan emosi dan perilaku yang menyimpang dari norma sosial sehingga mempengaruhi interaksi sosial dan proses belajar.
Penyebabnya itu macam-macam, seperti pola asuh yang tidak konsisten, trauma psikologis, faktor lingkungan keluarga, gangguan neurobiologis, dan tekanan sosial. Cara mengajar olahraganya, pukul. Enggak lah, harus sabar banget. Orang kayak gini mah harus sabar. Aturan permainan yang jelas dan dengan konsisten. Aktivitas kelompok kecil terstruktur, penguatan perilaku positif, dan pendekatan personal yang empatik. Jadi nggak boleh macam-macam nih sama anak tunalaras. Kan itu tunadaksa lah. Jadi tunalaras ini pada anak tunalaras tantangan terbesar bukan kemampuan fisik tetapi pengendalian emosi guru dan perilaku. Harus sabar menghadapinya. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang tenang, nyaman, dan aman dan konsisten. Aktivitas olahraga kelompok juga dapat menjadi media untuk melatih kedisiplinan, kerjasama, pengendalian diri, serta kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya ada autisme. Jangan dah, lagi ujian nih. Yaitu autisme itu adalah gangguan spektrum autisme. Definisinya gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku repetitif dengan rentang spektrum yang luas. Penyebabnya itu macam-macam, yaitu faktor genetik, paling utama itu faktor genetik, dan gangguan perkembangan otak prenatal. Etiologis pasti belum diketahui secara pasti. Diduga kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Cara mengajar olahraga ini yang paling berat. Rutinitas latihan yang terstruktur dan terprediksi, instruksi visual atau schedule, minimalkan stimulus berlebih, dan transisi aktivitas secara bertahap. Jadi setiap anak dengan autisme memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pembelajaran harus fleksibel. Mereka biasanya lebih mudah memahami aktivitas yang memiliki rutinitas dan jadwal yang jelas. Guru perlu mengurangi gangguan di lingkungan belajar serta menggunakan media visual. Aktivitas fisik terbukti membantu meningkatkan koordinasi, konsentrasi, interaksi sosial, dan mengurangi perilaku repetitif pada sebagian anak autis. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan pembelajaran gerak yang berbeda. Pendidikan jasmani adaptif menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berolahraga. Perbedaan kondisi bukan menjadi penghalang, melainkan dasar bagi guru untuk melakukan modifikasi pembelajaran. Guru PJOK yang profesional tidak hanya menguasai materi olahraga, tetapi juga memahami karakteristik peserta didik, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang aman, inklusif, nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi semua anak. Saya Radhi Fautama dari PJKR Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dindin selama 1 semester ini telah mengajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.